wajahnya pucat dan nggak tahu ya, yang diperlihatkan ke aku itu cuma setengah dada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Malam Jumat Miku. Nah, kalian semua apa kabar? Semoga tetap selalu sehat dan diberi keberkahan. Amin. Guys, gue pribadi beserta tim tentunya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk musibah yang sedang melanda negeri tercinta ini, yaitu khususnya meletusnya Gunung Semeru. Semoga bumi kita lekas pulih dan tidak ada korban lagi, khususnya daerah yang terdampak juga semoga lekas pulih dan semoga banyak banget bantuan dari teman-teman sekalian untuk menolong saudara kita di sana. Oke, jadi malam ini cukup dingin, biarpun agak panas sedikit ya. Tapi sumpah ini dingin banget di luar. Ini gue ngetek hari Senin malam tanggal 20 Desember ditemani dengan tolak angin, gue campur air hangat. Ini bisa jadi inspirasi kalian yang lagi masuk angin atau pengen yang hangat-hangat karena sumpah enak banget. Tapi kalau buat yang gak suka minuman-minuman rempah kayak gini, ya it's okay sih, gak apa-apa. Kalian bisa coba. Enak ini buat masuk angin. Oke, malam ini gue mau membacakan cerita dari teman kita. Dia DM gue, dia punya cerita mistis, yaitu dari kakak @_kal_kal L-nya 4 kali. Seorang wanita, dia tinggal di Surabaya, aslinya dari Malang, memiliki kisah misteri. Nah, kisahnya seperti apa? Ini dia, gue bacain ya. Jadi gini kak, aku punya banget pengalaman yang aku sendiri nggak tahu apa aku bisa melihat mereka atau tidak. Dalam tanda kutip, mereka adalah makhluk tak kasat mata. Tapi yang aku rasain selama ini, dibilang takut tidak, dibilang pengen tahu, iya. Tuh sama banget sih kayak gue juga gitu. Jadi ke inti ceritanya gini kak. Pada waktu itu aku takjiah ke rumah temen aku. Takjiah ke sana sekitar habis maghrib sama temen kerja semua. Tempat kerja sama rumahnya temenku sekitar 15 menit. Sampai di rumah temanku itu mau isya. Nah, di situ aku dan teman-temanku dipersilahkan duduk dan kita semua berbincang sebentar lalu disuguhkan makanan tuh. Sehabis makan itu, aku diperlihatkan ada sosok laki-laki di pojok menghadap ke arah pintu. Tapi laki-laki itu wajahnya pucat dan nggak tahu ya, yang diperlihatkan ke aku itu cuma setengah dada aja, tidak keseluruhan. Dan itu terlihat sangat jelas. Setiap kali aku takjiah sering banget dilihatkan yang begituan. Pasti mereka wajahnya tuh datar dan setengah badan. Itu cerita pertama aku. Wah gila sih, ini merinding banget. Buat teman-teman yang nggak tahu takjiah itu kayak melayat gitu ya. Oke, itu cerita pertamanya. Sudah mulai bikin jantung berdebar. Balik ke cerita. Ada banyak pengalaman yang aku alami. Cuma ada satu cerita yang mungkin ini buat pelajaran kak. Mungkin yang aku ceritakan gak begitu serem banget ya. Karena mereka juga seperti itu sosoknya. Terlepas dari Miss K, pocong, tuyul, dan lain-lain. Nah, ke inti ceritanya ya. Waktu itu sepulang kerja kan seperti biasa, mandi, makan, sholat. Iya seperti biasa aja sih. Tepat pada waktu jam 9 malam aku OTW buat tidur. Biasanya aku kalau tidur itu wudhu dan baca doa atau enggak baca Al-Quran dulu.
waktu itu tuh enggak, karena mungkin kecapean kali ya. Nah, tidurlah aku Kak. Dalam tidurku aku berasa kayak ada yang ngintip nih, karena waktu itu aku pakai dasternya yang agak mini. Biasanya sih enggak. Nah, aku berasa kayak di depan ada yang ngintip gitu laki-laki. Mungkin nggak tua banget sih, sampai aku berusaha untuk menutup paha aku karena aku ngerasa agak kebuka. Nah, di situ aku berusaha untuk ngintip ke jendela kecil di atas tempat tidurku. Dan ternyata benar ada yang ngintip. Bapak-bapak pakaiannya lusuh dan wajahnya itu kayak nggak bisa dijelasin antara rusak atau rata. Karena wajahnya itu nggak bisa dikenali. Mungkin kalau kakak pernah lihat film Jackson dalam film Psikopat, ya hampir sama kayak itu. Nah, di situ aku tanya, tapi dalam bahasa Jawa. Lapo sampean ngintip? Ngapain kamu ngintip? Nah, akhirnya dia pergi ke temen-temennya ke sebuah kuburan. Tapi entahlah itu seperti gundukan atau kuburan, aku nggak paham karena nggak jelas. Nah, akhirnya aku kebangun Kak. Dada sesak dan jantung nggak tahu kenapa langsung berdegup kencang. Itu bukan mimpi ya Kak, karena aku ngerasa aku itu keluar dari diriku dan mencegah orang ini. Nah, pesan yang ingin tak sampaikan sama teman-teman, aku nggak tahu ya itu apa dan ada niat apa makhluk itu tadi. Tapi buat teman-teman khususnya cewek, kalau mau tidur usahakan baca doa agar dihindarkan dari gangguan jin. Atau bisa sebelum tidur tuh wudu, bersihkan diri dulu, setelah itu baca surah Al-Mulk, atau enggak bisa baca doa apapun sebisanya. Karena ya itu tadi, kalau kalian nggak baca doa, makhluk seperti itu bisa saja menghampiri teman-teman. Oke, ini lumayan cukup, apa ya menurut gue ya, lumayan cukup epic ya, dan ada pelajaran atau hikmah di dalam cerita yang kedua ini. Oke, gue mau bahas cerita kedua di saat gue sebutnya siapa ya? Kak Kal kali ya. Gue sih sebenarnya belum pernah lihat film Jackson dalam film Psikopat, tapi akan gue cari gambarnya. Dan gue rasa si kakak ini lumayan cukup sensitif dan sebenarnya dia bisa berinteraksi. Karena jenis interaksi dia lewat mimpi sama kayak gue, dan itu bukan gimana ya, kalau gue bilang lewat mimpi itu bukan mimpi, jadi kayak ada satu dimensi di mana di dalam dimensi itu tuh kita sadar kita sedang berada di mana, kita sedang melihat apa, kita dengan secara sadar, tapi kok tiba-tiba kebangun dengan badan yang dada sesak, jantung berdegup kencang, terus kayak ngap-ngapan dan ada hawa merinding. Itu sih udah jelas fix banget ya, itu bukan mimpi. Dan si kakak ini juga meng-highlight itu bukan mimpi ya Kak, katanya. Gue setuju sih, karena gue pernah mengalami. Dan memang di dimensi itu tuh biarpun apa ya, kayak di luar nalar, kayak dia bisa lihat si sosok yang mukanya rata tadi ke rumah temennya atau apa yang digundukan tadi, itu kita memang bisa lihat sampai segitu. Itu gue bilangnya apa ya, dimensi gaib lah ya, dimensi gaib ya, karena gue juga pernah gitu mengalami, dan itu rasanya nggak enak, dimana kita keluar dari badan kita sendiri dan kita secara sadar loh itu kan badan gue, terus ketika kita melihat sisi lain tengok udah ada sosok lain yang mau interaksi, dan situ tuh di momen itu kita bisa saling ngobrol atau kayak bilang ngomongin sesuatu lah, tapi nggak yang secara conversation mulut ke mulut ya, tapi itu lebih dari ke batin ke batin. Nah, kalau si kakak ini gue nggak tahu dia jenisnya gimana, tapi kalau gue tuh lebih ke batin ke batin. Sebenarnya sih menurut gue, kan si kakak ini nanya, kenapa sampean ngintip? Sebenarnya menurut gue ya, ini menurut gue, si sosok ini nih mau ada interaksi dan dia mengajak si, aduh gue merinding. Mau coba baca tapi kok kayak merinding ya. Ngajak si kakak ini tuh untuk ke tempatnya gitu. Tapi di situ si kakalnya ini udah keburu sadar dan ya udah hilang momen aja gitu. Dan untuk kembali ke momen itu tuh susah.
entah ya, kalau orang yang memang sudah berilmu atau yang memang dia tahu caranya, gue kurang paham. Tapi kalau gue pribadi, untuk kembali ke dimensi itu tuh sulit. Makanya ketika gue ada di dimensi itu lagi, itu gue manfaatkan sebaik-baiknya. Gimana caranya biar gue nih nggak dulu sadar, gue pengen tahu ini sebenarnya apa yang terjadi, siapa yang mau interaksi. Karena kalau misalnya kita kayak sengaja gitu, misalnya nih gue lagi bangun, terus gue nanti merencanakan ntar malam gue mau kayak gitu, itu nggak akan bisa guys, sumpah dah, itu nggak akan bisa. Nah, itu tadi adalah salah satu interaksi sih antara kita dan makhluk gaib. Bedanya sama mimpi apa? Nah, bedanya itu tadi cukup signifikan ya sebenarnya. Kalau misalnya bukan mimpi, ciri-cirinya jelas kayak tadi ya udah disebutin, dada sesak, pas bangun merinding, jantung degup kencang. Tapi kalau misalnya mimpi, ya udah, lu nggak akan ngerasain itu semua ketika bangun. Dan kalau misalnya mimpi, pasti tuh memorinya akan hilang atau akan hilang sepotong-sepotong lah gitu istilahnya. Dan kita nggak akan bisa ingat jelas. Tapi kalau misalnya bukan mimpi, kita akan mengingat jelas dan mengingat secara detail apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Dan kita tuh kayak, aduh, ini kita secara sadar lah ada di dimensi itu gitu. Nah, buat kalian yang nanti tiba-tiba ada di dimensi itu, gue saranin coba deh sesekali interaksi. Siapa tahu kan ada yang muncul. Itu saran gue sih. Tapi kalau yang takut ya nggak usah lah. Udah cukup, ya udahlah gitu, lewatin aja. Oke, mungkin malam Jumat Miku sampai sini aja. Itu tadi cerita dari @_kal_L nya 4 kali. Nanti akan gue cantumin di deskripsi akun IG-nya. Dan buat teman-teman yang punya cerita mistis mau dibacain kayak gini juga, silahkan kirim ke akun IG gue di @mildakurnia12. Dan jangan lupa like, comment, subscribe biar gue bisa lebih semangat untuk bikin video ini. Oke, gue Milda pamit undur diri sampai sini aja. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.